Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk Indonesia. Bertemu lagi dengan para praktisi pendidikan, bunda-bunda PAUD, dan juga pemerhati pendidikan anak usia dini. Saya, Samiha Hilyati, akan berbagi praktik baik dalam melakukan pendampingan dan pembinaan pembelajaran melalui strategi pelajar beraksi. TK di Jawa Nerejo Surabaya berupaya melakukan transformasi dalam layanan pendidikan anak usia dini dengan mengikuti program sekolah penggerak yang bertujuan untuk mengembangkan hasil belajar secara holistik guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berangkat dari profil Bagat TK di Jawa Nerejo yang berada di tengah perkotaan, mayoritas orang tua yang menyekolahkan di TK di Jawa Nerejo adalah orang tua pekerja, PNS, pengusaha dengan volume kegiatan yang luar biasa padat. Hal ini menunjukkan tantangan yang harus kita hadapi. Beberapa kendala lain yang kami temukan diantaranya ada faktor eksternal dan juga internal. Faktor eksternal kita dapati kurangnya pemahaman orang tua akan pendidikan anak usia dini yang begitu penting. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pembelajaran melalui bermain. Yang ketiga yaitu perbedaan latar belakang pola pengasuhan saat di rumah. Dan yang keempat yaitu kurangnya keterlibatan orang tua pada program kegiatan yang ada di sekolah. Sedangkan faktor internal diantaranya dipengaruhi oleh kompetensi pendidik yang masih perlu di-upgrade dan juga beradaptasi dengan kurikulum merdeka seperti saat ini. Yang kedua yaitu keterampilan dalam memahami kebutuhan individu anak. Dan yang ketiga yaitu keterampilan dalam pengelolaan kelas yang dihadapi oleh guru-guru kami. Dari latar belakang kondisi lapangan menjadi tantangan tersendiri bagi saya sebagai kepala sekolah dalam melakukan pendampingan dan pembinaan pembelajaran agar mampu merubah paradigma orang tua dan guru serta dapat menjawab tantangan dalam mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dengan fokus pada pengembangan potensi anak secara maksimal serta menjalin kemitraan bersama orang tua. Lembaga TK di Jawa Nerejo berupaya menerapkan metode dan pendekatan terbaru dalam melakukan pendampingan kepada orang tua dan pembinaan pembelajaran kepada guru dengan strategi pelajar beraksi yang merupakan akronim dari kata persiapan, lakukan analisis, jalankan aksi terencana, berkolaborasi, evaluasi, dan refleksi. Hal itu merupakan langkah-langkah strategi pelajar beraksi. Di antaranya yaitu 1. Persiapan. Dalam langkah persiapan, perlu melakukan identifikasi kebutuhan agar mampu memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh guru dan orang tua dalam pembelajaran. Dengan cara memberikan kuesioner kepuasan layanan 3 bulan sekali dan melakukan survei lingkungan belajar. 2. Lakukan analisis. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, maka saya perlu melakukan analisis, mengkaji data yang sudah terkumpul untuk diidentifikasi kebutuhan secara spesifik. Melalui hasil kuesioner dan asesmen hasil pembelajaran siswa, manakah kondisi yang menjadi skala prioritas untuk perlu dijawab melalui pendampingan dan pembinaan. 3. Jalankan aksi terencana. Pelaksanaan program pendampingan kepada orang tua dan pembinaan pembelajaran kepada guru diperlukan metode dan strategi yang inovatif, antara lain A. Untuk kebutuhan eksternal orang tua, yang pertama, kita lakukan sosialisasi program PAUD di awal tahun ajaran baru. 2. Melakukan parenting yang terstruktur dan definitif. Kemudian, proses parenting dilakukan interaktif dengan berbagai metode. Pengisian Google Form oleh orang tua tentang ilmu pengasuhan yang didapatkan saat parenting. Lakukan program kelas inspirasi
Orang tua diberikan kesempatan untuk hadir sebagai guru tamu agar dapat menginspirasi anak-anak saat proses pembelajaran. Yang keempat yaitu adanya kelas simulasi pembelajaran di kelas, yaitu memposisikan guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai murid. Yang kelima yaitu adanya layanan bimbingan dan konseling pengasuhan. Jadwal kunjungan kelas oleh konselor setiap hari Senin dan Kamis. Jadwal konsultasi orang tua bersama konselor. Yang keenam yaitu laporan perkembangan 2 minggu sekali secara definitif melalui Google Spreadsheet yang berisi laporan asesmen pembelajaran. Yang ketujuh, share kalender kegiatan bulanan, modul ajar, dan materi pembelajaran serta video pembelajaran sebagai pendukung saat berkegiatan di rumah. Untuk faktor internal guru dengan langkah yang pertama, peningkatan kompetensi melalui pemanfaatan kombel internal. Yang kedua yaitu kegiatan IHT sebagai penguatan program sekolah penggerak. Tiga, pendampingan personal guru dengan teknik coaching. Yang keempat yaitu melakukan pendampingan pada guru dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan pembelajaran, dan pembinaan dalam penyusunan asesmen yang bermakna. 5. Memantau laporan asesmen perkembangan anak melalui Google Spreadsheet yang ada di drive penilaian. 6. Membangun komunikasi efektif guru dengan 5 kontinum bahasa dalam mengelola kelas saat pembelajaran agar guru dapat lebih terampil dalam menggunakan pertanyaan dan pernyataan pematih. Yang kedelapan yaitu monitoring dan pendampingan aktif. Langkah keempat dari strategi pelajar beraksi yaitu berkolaborasi. Kolaborasi dan komunikasi intensif. Memastikan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan pihak sekolah untuk menjalankan program dengan lancar melalui rapat komite, penyelarasan program tahunan komite, dan program tahunan sekolah. Mengawal angket kuesioner kepuasan layanan, dan keterlibatan dalam kegiatan PHBI dan PHBN. Yang kelima yaitu evaluasi. 2 langkah yang kita lakukan dalam evaluasi diantaranya pengumpulan data hasil kegiatan dan diskusi kelompok berfokus untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pengalaman yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu analisis hasil pembelajaran, yaitu refleksi. Pada tahap akhir yaitu refleksi, perlu melakukan 2 langkah diantaranya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dari langkah strategi pelajar beraksi yang kami jalankan berdampak positif bagi masyarakat, orang tua, dan guru. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Lembaga TK Khadijah Wonorejo, serta berdasarkan hasil survei kepuasan layanan. Kemudian meningkatnya kompetensi guru yang ditunjukkan dengan kemampuannya dalam mengelola kelas dan desain pembelajaran, serta mampu menjadi fasilitator untuk melakukan pendampingan dan pengibasan, serta berdampak juga pada hasil belajar anak yang optimal di akhir fase fondasi. Itulah tadi strategi pelajar beraksi sebagai upaya pendampingan dan pembinaan pembelajaran di TK Khadijah Wonorejo. Harapan ke depan, kami dapat berbagi praktek baik ini kepada PAUD di lingkungan wilayah Surabaya dan sekitarnya, terlebih di Indonesia. Mari terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam sekolah penggerak. Terima kasih telah menyaksikan video praktek baik kami. Semoga ada guna dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.